Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Yanti, nomor induk mahasiswa saya 219111024. Judul materi saya Sistem Informasi Manajemen Pemasaran Jasa Pendidikan. Pengertian manajemen informasi. Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya pendapatan, dan sebagian besar informasi tidak dapat tepat ditaksir keuntungannya dengan satuan nilai uang, tetapi dapat ditaksir dengan nilai efektivitasnya. Sistem informasi manajemen digambarkan sebagai sebuah bangunan piramida di mana lapisan dasarnya terdiri dari informasi, penjelasan transaksi, penjelasan status, dan sebagainya. Yang kedua, kegunaan fungsi sistem informasi manajemen. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Yang kedua, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan dan keterampilan pendukung sistem informasi. Yang kelima, menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Yang keenam, mengidentifikasi dan memahami konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru. Yang ketujuh, memperbaiki produktivitas dalam aplikasi, mengembangkan dan pemeliharaan sistem. Yang ke-8, organisasi menggunakan sistem informasi untuk mengolah transaksi, mengurangi biaya dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan mereka. Yang ke-9, baik bank menggunakan sistem informasi untuk mengolah cek-cek nasabah dan membuat berbagai laporan rekening, koran, dan transaksi yang terjadi. Yang ke-10, perusahaan menggunakan sistem informasi untuk mempertahankan persediaan pada tingkat paling rendah agar konsisten dengan jenis barang yang tersedia. Pengertian strategi manajemen pemasaran jasa pendidikan. Strategi mempunyai dua definisi. Yang pertama yaitu rencana manajemen puncak untuk mencapai hasil yang konsisten dengan misi organisasi, dan yang kedua yaitu merupakan pendekatan dasar untuk mendesain tindakan yang akan memecahkan suatu masalah atau menyelesaikan suatu saran. Setiap strategi harus menjawab suatu pertanyaan bagaimana kemajuan harus dilakukan untuk mencapai suatu sasaran. Strategi adalah sebuah rencana yang komprehensif, mengintegrasikan segala resource dan capabilities yang mempunyai tujuan jangka panjang untuk memenangkan kompetitif. Dalam membahas perkataan strategik, sulit untuk dibantah bahwa penggunaannya diawali dari populer di lingkungan militer. Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan usaha yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan untuk mendistribusikan barang dan jasa dapat memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli yang potensial. Strategi pemasaran merupakan pernyataan baik secara implisit maupun eksplisit mengenai bagaimana suatu merek atau lini produk mencapai tujuan. Sementara itu, Kahle 1990 mendefinisikan strategi pemasaran sebagai alat fundamental yang direncanakan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengembangkan keunggulan bersaing yang berkesinambungan melalui pasar yang dimasuki dalam program pemasaran yang akan digunakan untuk melayani pasar sasaran tersebut. Sementara jasa pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, satu yang tidak terwujud tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Kedua, proses produksi jasa dapat menggunakan atau tidak menggunakan bantuan suatu produk fisik. Yang ketiga, jasa tidak mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan.
Yang keempat, terdapat interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. Beberapa karakter yang di-stability adalah: pertama, suatu jasa baru bisa dirasakan ketika jasa tersebut disampaikan kepada konsumen. Yang kedua, suatu jasa kadang terasa sulit dipahami konsumen. Yang ketiga, suatu jasa kadang sulit untuk dijelaskan kepada konsumen. Yang keempat, penilaian akan kualitas sulit ditentukan oleh konsumen. Yang kelima, harga sulit untuk ditentukan. Tugas pemasaran adalah bagaimana hal-hal yang tidak terwujud itu bisa ditunjukkan dalam berbagai bentuk dan wujud yang bisa menunjukkan kualitas jasa. Para pemasar bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, visualisasi, yaitu menggambarkan bagaimana suatu jasa diberikan kepada konsumen, misalnya dengan menggambarkan tentang kenyamanan dan kenikmatan suatu hotel, kenikmatan melakukan penerbangan, dan lain-lain, sehingga konsumen bisa mendapatkan gambaran. Yang kedua, asosiasi, yaitu mengaitkan jasa yang ditawarkan dengan profil seseorang, objek, ataupun tempat. Yang ketiga, representasi fisik, dengan memperlihatkan gedung, fasilitas, dan berbagai hal yang mendukung jasa atau disampaikan. Yang keempat, dokumentasi, sertakan berbagai penghargaan, catatan, kepuasan pelanggan sehingga menumbuhkan kepercayaan pembeli. Baiklah, itulah materi saya. Kesimpulan materi saya, dalam pemasaran kita temukan ada yang berorientasi pada profit organization dan ada yang pemasaran yang berorientasi pada non-profit organization. Mengenal lembaga pendidikan adalah termasuk ke dalam non-profit organization. Sementara itu, jasa pendidikan merupakan jasa yang bersifat kompleks karena bersifat padat karya dan padat modal. Artinya dibutuhkan banyak tenaga kerja yang memiliki skill khusus. Yang kadang pendidikan dan padat modal karena membutuhkan struktur peralatan yang lengkap. Strategi pemasaran, apa yang hendaknya diacu untuk dijadikan pijakan oleh lembaga pendidikan, tentunya harus menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan. Sebagai perkembangan lingkungan akan selalu menghasilkan tantangan-tantangan baru dan kesepakatan baru bagi lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah sebuah kegiatan yang melayani konsumen berupa murid, siswa, mahasiswa, dan juga masyarakat, untuk yang dikenal sebagai stakeholder. Lembaga pendidikan pada hakikatnya bertujuan memberi layanan. Jadi, strategi pemasaran jasa pendidikan berarti rencana yang komprehensif pada kegiatan lembaga pendidikan dalam memberi layanan jasa pendidikan yang memuaskan kepada pengguna dengan cara memperhatikan konsep, model, produk, biaya pendidikan, dan strategi distribusi informasi dan jasa lembaga pendidikan. Baiklah, itulah kesimpulan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah wastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.